Pembelajaran mata kuliah rencana anggaran biaya terintegrasi Building Information Modeling. Kembali lagi bersama saya Amelia Lutfiah. Di part video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai rencana anggaran biaya berbasis Building Information Modeling menggunakan aplikasi Cubicos. Kali ini kita akan belajar mengenai materi Tech of Architecture and Structure dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, interface TAS, yang kedua, setting project TAS, yang ketiga, drawing management, yang keempat, setting grid pada TAS. Nah, langsung saja berikut video tutorial penggunaan software TAS. Selamat belajar! Interface TAS. Interface TAS merupakan elemen-elemen pada software TAS Cubicos, merupakan tampilan awal setelah kita berhasil login dengan aplikasi Cubicos TAS. Pastikan teman-teman menggunakan akun yang telah mendapatkan akses dari developer resmi ya, agar menghindari terjadi trouble saat di tengah proses perhitungan. Di menu paling kiri ini memuat navigation bar. Kemudian di tengah ada recent project list yang memuat hasil project yang telah dikerjakan. Kemudian bergeser ke kanan bawah, terdapat Learning Center yang memuat shortcuts yang diberikan oleh Glodon untuk self-improvement. Dan di kanan atas terdapat Cloud. Apabila teman-teman sudah melakukan Create New Project, tampilan berikutnya yaitu Main Operation. Di halaman inilah teman-teman akan melakukan perhitungan. Dimulai dari paling kiri, yaitu terdapat elemen navigation yang memuat elemen struktur bangunan yang akan kita hitung. Kemudian ada ribbon yang membuat tools untuk membantu pemodelan dan perhitungan estimasi. Ada dynamic control bar untuk mempermudah kita dalam memvisualisasikan saat proses perhitungan berlangsung. Agar teman-teman lebih terbayangkan, langsung saja kita implementasikan ke aplikasinya. Let's go! Nah, jadi ini untuk interface-nya ya, interface dari Cubicos TAS C5. Di sebelah sini ini ada navigation bar-nya. Jadi di sini ada untuk create new project, itu plus baru. Kemudian ada ruang kerja. Di sini berisikan history atau riwayat project apa saja yang telah kita kerjakan. Kemudian ada e-learning, di sini ada training, ada short course yang bisa di video tutorial yang bisa diakses oleh teman-teman. Kemudian ada berbagi kasus, di sini ada case share yang diberikan Cubicos, pengalaman perusahaan mana saja yang telah menggunakan aplikasi Cubicos TASC, proyek mana saja yang telah menggunakan Cubicos TASC 5 ini. Kemudian di navigation bar ada update, informasi update untuk update softwarenya seperti itu. Nah, di sebelah kanan atas ini ada search bar ya untuk mencari tahu apa yang teman-teman ingin ketahui menggunakan aplikasi Cubicos TAS ini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan atau top queries ya, kayak beberapa trending untuk pengaplikasian atau penyelesaian ketika kita menggunakan TAS C5. Materi berikutnya yaitu Create New Project. Pada step ini pada dasarnya kita akan melalui 3 tahapan, yaitu Create New Project, kemudian kita Measurement Rule, kemudian kita ada Setting Ground Elevation. Next materi kita akan belajar mengenai bagaimana project setting pada TAS Cubicos. Di step kali ini kita ada 2 langkah. Langkah pertama yaitu floor setting, nantinya kita setting superstructure dan substructure. Langkah kedua kita setting kualifikasi concrete gate pada grid setting. Yap, mari kita kulik lebih dalam mengenai materi ini secara detail. Pada floor setting kita akan men-setting 3 item, yaitu insert vault, yaitu kita men-setting lower ground dan upper ground. Kemudian di floor height, kita men-setting ketinggian lantai berdasarkan detail ukuran lantai ke lantai berikutnya. Dan terakhir pemberian nama pada lantai. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Dan setelah ini langsung aja kita coba di aplikasinya. Ditampilkan seperti ini ya.
Kemudian kita yang pertama tadi kita setting ketinggiannya terlebih dahulu berdasarkan gambar rencana yang telah kita buat. Tentunya di AutoCAD ya. Nah, ini lantai pertamanya tingginya 4 meter. Lantai keduanya juga 4 meter. Nah, karena di sini atap itu merupakan lantai sendiri, jadi kita copy untuk atapnya. Nah, kita copy ke klik masukkan lantai, kemudian kita setting namanya atap. Yang ini lantai 2, yang ini lantai 1. Nah, untuk atap di sini tingginya 3,5 meter. Nah, untuk elevasinya sudah otomatis. Nah, itu untuk setting lantainya. Kemudian kita setting mutunya. Nah, di sini untuk fondasi saya menggunakan 25 MPa, blendingnya 10, kemudian dinding betonnya 30, untuk kolomnya 30, plat insitunya 25, plat cetaknya 30, ring baloknya 20, lainnya 20. Nah, ini untuk lantai fondasi di lantai 1. Nah, gimana kita memasukkannya untuk lantai 2 dan seterusnya? Langkahnya cukup mudah. Klik salin ke lantai lain, kemudian kita klik semua lantai, kemudian kita oke. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke main floor. Oke. Nah, itu tadi cara setting project. Materi berikutnya pada part kali ini yaitu drawing management. Pada materi ini pada dasarnya kita mengimport gambar yang berasal dari AutoCAD, PDF maupun PNG. Kemudian kita pisahkan gambar tersebut. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Step pertama, klik pengaturan gambar. Step kedua, klik tambah gambar. Step ketiga, tambahkan gambar kerja berupa DWG, PDF, JPG, dan lain sebagainya. Dan step keempat, klik pisah gambar, drag gambar yang ingin dipisah, dan untuk mengakhiri perintah ini klik kanan. Next, kita langsung aplikasikan ke aplikasi softwarenya. Baik, tadi langkah pertama kita apabila kita berasal dari pengaturan proyek, kita ke gambar, klik identify. Saya ulangi, tadi kan asalnya kita setelah setting pengaturan lantai ya, itu kita ke identifikasi, atau mungkin di Kubikos teman-teman masih berbahasa Inggris, jadi tulisan toolbarnya itu namanya identify. Kemudian kita ke pengaturan gambar. Apabila masih di bagian kanan ini belum ada pengaturan gambar, kita klik pengaturan gambar. Kemudian kita klik tambah gambar. Kita pilih gambar yang akan kita kerjakan. Oke, nah ini sudah memuat gambar kerja yang telah kita kerjakan di AutoCAD ya. Ini kan karena saya memilihnya dari format DWG, jadi nanti akan terinput semuanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memisah gambar, yaitu kita cari denah rumah kita terlebih dahulu untuk lantai 1 dan lantai 2. Untuk pisah gambar, itu kita klik pisah gambar, kemudian kita drag, kemudian kita klik kanan, kita beri nama pada pengerjaan grid. Nantinya habis ini kan kita mengerjakan setting grid. Nah, untuk setting grid ini cukup lantai 1 dan lantai 2, akan tetapi kita sekalian untuk perhitungan kolomnya. Oke. Nah, untuk mengakhiri tadi kan drawing manager kan klik kanan setelah kita pisah. Nah, apabila kita mau mengakhiri untuk pengaturan gambar yang terakhir, itu kita bisa mengklik untuk salah satu di nama gambar kerjanya. Nah, ini saya pilih di lantai 1 untuk
fokus perhitungan di lantai 1. Kita tonjolkan. Nah, ini adalah gambar yang sudah berhasil kita pisah dari gambar yang gambar kerja yang banyak tadi. Itu sudah kita pisah menjadi per lantai. Materi terakhir di video pembelajaran part 2 kali ini yaitu mengenai setting grid agar menjaga sinkronisasi antara lantai 1 dengan lantai berikutnya. Nah, di setting grid ini ada 2 lantai, yaitu auto identify dan manual identify. Untuk auto identify kita melewati 3 tahapan. Yang pertama ada set line, kemudian pick label atau garis bantu pada gambar kerja, kemudian auto identify, kemudian untuk manual identify langsung aja kita aplikasikan ke software aplikasinya. Berikut langkah-langkah setting grid auto identify. Pertama, klik elemen sumbu grid, kemudian new grid sumbu ortogonal yang paling kiri ya. Nah, kemudian tampilannya akan dilanjutkan seperti ini. Nah, perintah selanjutnya kita klik bawah terlebih dahulu untuk kita setting grid pada bawah gambar koordinat ya. Nah, pastikan teman-teman saat mengerjakan Kubikos TAS ini juga sering-sering membuka AutoCAD-nya. Jadi nanti bisa gambar itu bisa pas gitu. Nah, untuk bawah ini berarti ada 4. Kalau kita menyeting grid untuk bawah itu dari kita masukkan jaraknya itu dari kiri ke kanan. Jadi nanti ada 400, 300, 400, 300, 300. Nah, kemudian untuk yang samping kiri maupun kanan itu dari bawah ke atas seperti itu. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk mempermudah daripada kita bolak-balik ya, bisa teman-teman mencatat di lembar kertas seperti itu. Nah, ini jaraknya kita bisa atur. Kalau tadi dari kita men-setting grid bawah berarti dari kiri ke kanan. Kiri berarti 400. Kita enter untuk menambahkan sumbu yang kedua, ada 300, ada 400, kemudian kita setting yang kiri. Nah, kiri, karena kiri itu kan sampai kiri dan kanan, dimulai dari bawah ke atas. Kita kembali ke AutoCAD-nya untuk melihat detail jaraknya, PAS-nya. Berarti dari bawah tadi ada 300, kemudian 200, 200, oke, sesuai. Untuk yang atas, sesuaikan lagi. Berarti dari kiri ke kanan. Oke, 400, 300. Nah, ini previewnya seperti ini untuk gridnya nantinya. Kemudian kita oke. Nah, ini kan berhubung gambarnya ini tuh belum skalatif dengan gridnya. Nah, ini gridnya seperti ini, sedangkan gambarnya, nah coba kita relokasikan terlebih dahulu. Nah, kita klik ke sini. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai ya? Berarti ini sudah skalatis, jadi kita tidak usah men-setting skalanya. Apabila kita tidak skalatis, bagaimana? Kita nanti tinggal men-setting skala pada toolbar di sebelah kanan ini, seperti itu. Sekian video pembelajaran di part kali ini. Sampai bertemu di video part berikutnya. See you!